Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lumba-lumba pakai baju besi. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Desi. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua tetap sehat ya, walaupun di rumah masing-masing, tapi Ibu doakan kalian tetap sehat selalu. Nah, baik, pada pagi ini, Ibu akan lanjutkan lagi bahasan yang minggu kemarin, yaitu mengenai tentang vektor. Di sini ada vektor part 2 ya. Oke. Tapi sebelumnya, sebelum ke bahasan minggu ini, ada review dulu ya, bahasan minggu kemarin. Soalnya kenapa? Di sini ada murid dari Lukman TKJ 1, dia bertanya mengenai bahasan materi minggu kemarin. Gini katanya. Assalamualaikum Bu, saya Lukman nih, mau nanya tentang vektor. Oke, silahkan. Itu kan kalau dari A ke B kan tandanya ke kanan. Kok yang B ke A nggak ke kiri, Bu? Apa itu sama? Kenapa nggak ke kiri aja ikutin titik ujungnya, Bu, yang B, A? Kalau panahnya ke bawah, kayaknya ini Lukman mempermasalahkan penamaan vektor ya, tentang bahasan minggu kemarin. Oke, Ibu review dulu sebentar ya. Vektor itu kan dilambangkan oleh sebuah garis berarah ya, di mana dia memiliki titik awalnya itu adalah A misalkan, kemudian ujungnya itu adalah B. Kalau arahnya dari A menuju ke B, maka si vektor ini memiliki nama AB ya, AB. Kemudian tanda panahnya dia bergerak ke arah kanan. Sesuaikan dengan gambar seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan Lukman, kalau misalkan panahnya ke kiri, nah gitu kan? Misalkan di sini dia awalnya di B, ujungnya di A. Maka apakah lambangnya penamaannya ditulis seperti ini, BA, kemudian arahnya ngikutin panah yang soal, atau tetap dengan BA, lalu arahnya ngikutin yang atas tadi? Kira-kira yang mana jawabannya? Yang kiri atau yang kanan yang betul? Nah, iya. Jadi, yang betul itu adalah jawaban yang ini. Kenapa? Karena tanda vektor itu dengan tanda panah ke kanan, itu dia sudah memiliki tanda yang mutlak. Jadi nggak bisa diganti, nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dirubah. Kalau dia mau arahnya ke kanan, mau arahnya ke kiri, tetap dinamakannya atau dituliskannya dengan lambang seperti ini. Itu ya Lukman ya. Jadi jangan ngikutin arah. Jadi walaupun arahnya ke kiri, tetap penulisannya tanda panahnya ke kanan. Lalu bagaimana kalau misalkan ke bawah katanya? Oke, seperti ini. Misalkan Ibu beri nama awalnya P, ujungnya Q. Kira-kira namanya apa? Peki. Nah, tanda panahnya kemana? Sama seperti tadi, ke kanan. Karena dia sudah merupakan lambang yang mutlak ya. Kalau ke atas, sama juga. Misalkan ini awalnya Q, ujungnya P, maka namanya vektor QP. Arahnya sama ke kanan juga. Begitu ya Lukman ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lalu ada juga yang request katanya video kemarin gambar yang penamaan vektor di R2 itu kurang jelas. Jadi membuat siswa bingung tahu dari mana itu dapat 9, dapat 3. Oke. Mohon maaf ya, gambarnya kurang jelas kemarin, tapi sekarang Ibu akan perjelas gambar mengenai vektor yang di R2. Seperti ini ya gambarnya ya. Jadi itu kalau sebenarnya kalau diperbesar gambar yang kemarin, dia itu memiliki kotak-kotak. Kayak kita itu kayak ngegambar di buku berpetak, ya kan? Nah, yang Ibu bahas pertama itu kan vektor ini kan, vektor yang bergerak dari arah A menuju ke B. Kita akan menghitung nilainya berapa satuan gitu kan. Jadi yang pertama itu, kita harus tahu dulu awalnya yang mana, titik A atau titik B yang merupakan awalan. Titik A kan, berarti di sini, A di sini, dia menuju ke titik B, dia itu bergeraknya ke kanan atau ke kiri?
Nah, ke kanan kan? Oke, Ibu ingatkan lagi. Arah itu kan ada dua. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Atau bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau si vektor dia bergerak ke kanan, maka dia lambangnya bernilai positif. Kalau vektornya bergeraknya ke arah kiri, maka dia lambangnya negatif. Begitupun kalau ke arah atas sama bawah. Kalau ke atas, dia positif. Kalau ke bawah, dia memiliki nilai negatif. Gitu ya. Jadi sekarang dari ujung titik A sampai ke sini, itu kan bergeraknya ke kanan. Kita hitung berapa satuan nih, sampai ke sini itu berapa satuan, berapa persegi, kita hitung dari sini mulai. Oke, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 persegi. Jadi si A sampai ke ujung kanan sini, sampai ke bawah Sundanya. Si A sampai ke ujung kanan sini, dia itu bernilai 9 satuan. Atau bisa kita tulis 9 aja, atau juga bisa kita tulis sebagai 9I. Oke, paham ya? Dari titik 9, ujung 9 ini, menuju ke titik B yang di atas, itu berapa satuan? Kita hitung lagi. Ini kan? Sini ya, mulainya ya. Berapa? 1, 2, 3. 3 satuan. Dia bergeraknya kemana? Ke atas kan? Berarti nilainya apa? Positif. Jadi bisa kita tulis sebagai 3J. Nah, penamaan vektor AB ini bisa juga ditulis dengan vektor kolom. Apa? Ini vektor AB itu adalah 9 sama 3. Atau juga bisa kita tulis sebagai 9I plus 3J. Begitu ya penjelasan yang kemarin. Oke, sekarang kita langsung aja ke inti dari materi yang ingin dibahas sama Ibu pada pertemuan kali ini. Yaitu mengenai apa? Nah, kita masih membahas vektor di R2. Vektor di R2, vektor pada bidang ya. Atau vektor yang Ibu bahas pada kali ini itu vektor kolomnya. Vektor kolom di R2 itu seperti apa? Nah, kita akan bahas di sini. Siap-siap ya, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, pokoknya untuk menyimak video ini, persiapkan semuanya. Begini, vektor pada bidang atau vektor di R2 itu identik dengan diagram Kartesius. Tahu kalian diagram Kartesius? Nah, seperti ini. Ini namanya diagram Kartesius ya. Gimana? Misalkan kita memiliki vektor AB. AB aja ya, biar nggak usah pusing-pusing AB. AB di sini, si A di sini, dia memiliki koordinat dong. Berapa? Misalkan, A di sini titiknya itu adalah X1, Y1. Lalu si B di sini itu dia misalkan koordinatnya adalah X2, Y2. Nah, maka bagaimana cara mencari vektor kolom AB? Gini caranya. Vektor kolom AB itu sama dengan titik B dikurangi dengan titik A. Oke. Lihat sekarang. Titik B. B dikurangi A. Berarti si X2 ya, kita kurangi dengan X1, lalu Y2 kita kurangi dengan Y1. Ini adalah rumus untuk menentukan vektor kolom AB. Kotakin ya, biar nggak hilang. Paham ya? Contoh. Misalkan, Ibu punya titik yang membentuk vektor. Titik awalnya P, ujungnya Q. Pertanyaannya adalah, tentukan vektor kolom dari PQ. Kita akan mencari nilai vektor kolom dari PQ. Oke, kita jawab.
Langkah pertama adalah kita harus tahu dulu nih, P ini koordinatnya berapa, Q ini koordinatnya berapa. Nah, ingat ya, kalau garis mendatar itu adalah sumbu X, kalau garis yang ini adalah sumbu Y. Lihat titik P. P di sini koordinatnya berapa? Lihat, X-nya 1, Y-nya min 3. Ini kan P kan? X-nya 1, Y-nya min 3. Berarti si P di sini memiliki koordinat 1, min 3. Atau bisa juga kita ingat-ingat dengan yang tadi ini, si satunya itu adalah X1 dan min 3-nya sebagai Y1. Lalu sekarang kita lihat yang Q. Q di sini koordinatnya berapa? Kira-kira berapa? 5, min 3. 5, min 2 ya. Salah lihat. Nah, 5, min 2 ya. Ini kan 5, min 2. Berarti si 5-nya ini dia sebagai X2 dan min 2-nya sebagai Y2. Nah, kalau udah tahu koordinatnya, maka kita bisa menjawab bahwa vektor kolom dari PQ itu adalah titik Q dikurangi dengan titik P. Atau sama dengan X2 dikurangi X1, kemudian Y2 dikurangi Y1. Gitu ya. Kita lihat ke sini. X2-nya berapa? 5. Berarti 5. Dikurangi X1-nya berapa? 1. Apakah benar? Nah, benar. 5 dikurangi 1. Lalu Y2. Y2-nya berapa di sini? Min 2. Dikurangi Y1. Y1-nya berapa? Min 3. Min ketemu min jadi apa? Jadi plus. Jadi langsung aja kita tulis min 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? 5 kurangi 1, 4. Min 2 tambah 3, 1. Jadi hasil dari vektor kolom PQ itu adalah 4, 1. Bisa juga kita tulis mendatar, yaitu dengan cara ada komanya, 4,1. Begitulah cara untuk menentukan vektor kolom PQ. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini nggak ada gambarnya. Diketahui koordinat titik C 0, min 4 dan D min 3,7. Tentukan komponen vektor kolom CD. Oke, kita tentukan dulu. Jawab ya, bahwa DC itu, maksudnya apa ini? Oh maaf, ini harusnya vektor DC ya, bukan CD. Terjadi kesalahan. Ini harusnya tentukan vektor kolom DC. DC. Nah, gitulah. Set. Ini salah ya, sorry. Karena namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Oke, maafin ya. Tentukan nilai vektor kolom DC. Oke, DC. DC itu berarti C dikurangi D ya. Oke, berarti kalau DC itu yang jadi awalannya adalah titik D. Berarti si D di sini dia min 3-nya X1, 7-nya Y1. Kalau begitu, titik C-nya berarti apa? 0-nya X2, min 4-nya Y2. Kalau sudah ketahuan X1, Y1, X2, Y2-nya, berarti kita tinggal masukkan aja ke rumus yang ini. X1 kurang X2, Y2 kurang Y1. Masukin angkanya. Berarti berapa? Ini ya. Berarti 0 dikurangi min 3. Min ketemu min jadi plus. Jadi 0 plus 3. Kemudian Y2 kurang Y1. Y2-nya ini kan min 4 dikurangi Y1. Y1-nya tuh 7. Berarti min 4 kurang 7. Sama dengan berapa? 0 tambah 3, 3. Min 4 kurang 7, min 11. Jadi 3 min 11. Atau bisa kita tulis dengan
3, min 11. Ya, seperti itulah cara menentukan komponen vektor kolom ya. Bahasan kali ini kayaknya lebih mudah ya dari bahasan minggu kemarin, karena kalian tinggal memasukkan angka ke dalam rumus, itu pun tidak sulit. Bisa kan semuanya ya? Oke, ya ada Pak Ridwan berliterasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sudah berarti materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.